Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memaparkan tugas mata kuliah penentuan struktur secara fisikokimia. Berikut video pembelajaran tentang spektrofotometri UV vis dan inframerah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mila Octavia dengan NIM 3211171012. Saya berkelas di kelas A, Kimia Reguler Pagi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Sains dan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan definisi spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometri adalah metode pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Berikut ada sebuah gambar spektrofotometer. Ada spektrometer yang artinya alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Berikut definisi spektrofotometri UV. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-350 nanometer dan sinar tampak yaitu pada daerah 350-800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi yang lebih tinggi, di mana detektor dapat mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan secara tidak langsung. Cahaya yang diabsorpsi. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Spektrofotometri UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Larutan yang dianalisis diukur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampak. Konsentrasi larutan yang dianalisis akan sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Berikut cara kerja spektrofotometri UV. Seperti terlihat pada bagian alat susunan spektrofotometer ultraviolet dan sinar tampak, suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran suatu zat tertentu, seperti yang tertera pada yang menunjukkan bahwa setiap gugus kromator mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. Dari monokromator tadi, cahaya atau energi radiasi diteruskan dan diserap oleh suatu larutan yang akan diperiksa di dalam kuvet. Kemudian, jumlah cahaya yang diserap oleh larutan akan menghasilkan signal elektrik pada detektor, yang mana signal elektrik ini sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan tersebut. Besarnya signal elektrik yang dialirkan ke pencatat dapat dilihat sebagai angka. Metode spektrofotometri ultraviolet dan sinar tampak berdasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum tersebut menyatakan bahwa jumlah radiasi sinar tampak, ultraviolet, dan cahaya-cahaya lain yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Hukum ini secara sederhana. Berikutnya ada istilah-istilah dalam spektrofotometri UV. Beberapa istilah yang sering dipakai dalam spektrofotometer adalah absorbansi, transmitan, kuvet, drive cell, dan blanko. Absorbansi adalah daya radiasi sinar yang diserap oleh larutan, baik itu larutan baku maupun blanko. Sedangkan transmitan adalah daya radiasi sinar yang diteruskan atau yang keluar dari kuvet, dan daya radiasi sinar yang masuk ke dalam kuvet. Kuvet adalah tempat untuk meletakkan larutan.
baik larutan blanko maupun larutan baku. Sedangkan drive cell adalah tempat untuk meletakkan kuvet. Keberadaan blanko berfungsi untuk mengoreksi adanya sinar yang dipantulkan oleh kuvet dan sinar yang diserap oleh substituen lain. Berikut literatur yang saya ambil yaitu dari jurnal Kimia Sains dan Aplikasi yang berjudul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Fraksi Aktif Daun Jarak Pagar dan Uji Aktivitas Larvasida terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Pada jurnal tersebut dikemukakan yaitu identifikasi dengan spektrofotometer UV-Vis yang menunjukkan isolat pada noda 3 memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 227 nanometer dan 251 nanometer. Hasil spektrofotometri UV-Vis isolat pada noda 3 dilihat pada gambar. Pada gambar dijelaskan bahwa golongan senyawa asam fenolat tidak mempunyai panjang gelombang yang khas pada spektra UV-Vis. Nilai panjang gelombang dari beberapa asam fenolat dalam pelarut metanol ditunjukkan pada tabel. Berikut tabel panjang gelombang maksimum atau lambda max senyawa asam fenolat. Panjang gelombang isolat noda 3 yang memberikan serapan pada panjang gelombang sebesar 227 nanometer dan 251 nanometer mendekati nilai panjang gelombang asam fenolat jenis asam vanilat 249 nanometer. Namun belum bisa dipastikan bahwa isolat tersebut adalah asam fenolat jenis asam vanilat. Maka dari itu, karakterisasi dilanjutkan melalui analisis dengan metode spektrofotometri inframerah yang nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa fraksi N-heksana, fraksi etil asetat, dan fraksi air daun jarak pagar memiliki aktivitas sebagai larvasida nyamuk Aedes aegypti. Fraksi etil asetat memiliki aktivitas paling kuat dengan nilai LC50 sebesar 0,11%. Senyawa dominan yang terdapat dalam fraksi etil asetat daun jarak pagar adalah golongan asam fenolat. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.